Episode 41. Suamiku seorang CEO. Stop. Jangan main hakim sendiri, Bu. Tiba-tiba Pak RT sudah berada di depan teras rumah Lupita. Ia turun dari motor dan berjalan ke depan pintu. Pak. Asal Bapak tahu ya, ini wanita pelakor, suka rebut suami orang. Umpat wanita paruh baya itu. Bu, jangan asal main tuduh aja kalau tidak ada bukti. Kalau Ibu ada bukti, bisa kita bicarakan baik-baik. Kalau tidak ada bukti Ibu bisa ditutup balik oleh Lupita. Apa Lupita? Wanita itu mengerit. Bukan, dia bernama Lolita. Makanya Ibu jangan asal main tuduh aja. Yang Ibu cari siapa? Tanya Pak RT ikut geram. Yang anak gadis tinggal di sini. Kalau nggak salah ibunya tukang pinjam uang ke sana kemari. Celetuk anak wanita itu. 2 hari yang lalu, di sini ada gadis bernama Lolita, Ibu Surti dan Bejo. Tapi mereka bertiga sudah pergi. Jadi Ibu salah alamat kalau marah-marah sama Lupita. Dia pemilik rumah ini, anak yatim piatu. 2 orang anak dan ibu itu terdiam. Mereka saling bersitatap dan tertunduk malu. Yang Ibu cari Lolita kan? Tanya Lupi menatap kesal pada ibu dan anak itu. Coba jelaskan Bu. Yang Ibu cari siapa namanya? Tanya Pak Ret lagi. Lolita. Jawab anak ibu itu terbata. Lupita menghela nafas lega, namaku Lupita bukan Lolita. Loli itu sepupuhan dengan saya, tapi dia dan ibunya sudah pindah dan ngontrak sendiri. Makanya Ibu jangan asal main tuduh dan maki-maki saya. Coba kalau sandal Ibu sampai kena muka saya, pasti saya tuntutan kalian. Ucap Lupita geram. Nah kan Ibu yang salah, asal tuduh aja. Sekarang Ibu dan anaknya minta maaf sama Lupita, sudah fitnah orang. Ujar Pak RT. Di depan rumah Lupita tetangga banyak berdatangan, mereka beramai-ramai menyoraki ibu dan anak itu. Saya minta maaf, Mbak. Ucap wanita itu, masih tertunduk menahan malu. Saya juga minta maaf. Kata anak wanita itu. Mereka mengulurkan tangan pada Lupita. Lupita menerima uluran tangan ibu dan anak itu. Kalau saya boleh tahu di mana kontrakan Lolita, saya harus ketemu dengannya. Ibu kesana mau marah-marah. Jangan Bu, kalau Ibu mau bicara baik-baik akan saya kasih tahu. Jangan bikin ribut di kampung orang Bu. Kata Pak RT lagi. Tidak Pak, saya cuma mau bicara baik-baik, supaya Lolita meninggalkan suami saya. Ya sudah, tapi ingat jangan cari ribut ya Bu. Iya Pak. Di Jalan Delima, samping gang ini Bu, nanti Ibu keluar gang, nah samping gang ini ada Jalan Delima, masuk aja ke dalam, nanti tanya kontrakan milik Pak Haji Dadang. Oh iya Pak. Makasih ya. Ibu dan anak itu melangkah pergi dengan malu, meninggalkan rumah Lupita. Pak Ret terima kasih banyak ya. Kok Bapak bisa tahu ada wanita datang ke rumah saya, marah-marah. Ada warga yang kasih tahu, saya sebagai Ret di sini. Wajib memberi keamanan pada warganya. Ya sudah saya pamit. Iya Pak RT. Sementara ibu dan anak tadi sudah menemukan kontrakan Lolita. Tok tok tok. Permisi. Tok, tok, tok. Ceklek. Cari siapa? Tanya Surti dingin. Di mana Lolita? Mau apa cari anak gue? Minggir. Mendorong Bu Surti, saya mau cari Lolita. Enak aja main masuk ke rumah orang. Di mana Lolita? Teriak wanita itu. Tiba-tiba Lolita keluar kamar, ia mendengar ada ribut-ribut di ruangan tamu. Ada apa ini? Tanya Loli bingung. Ini dia anaknya, Mah. Jadi kamu kan yang bernama Lolita. Berani main gila sama suami orang. Dasar pelakor. Ibu dan anak itu menjabak dan menamparkan Lolita bertubi-tubi. Dasar wanita pelakor. Suka rebut suami orang. Wanita sampah. Maki wanita parubaya itu, tanpa henti terus memukuli. Berhenti. Teriak Surti ikut membela anaknya. Pertengkaran tidak bisa dihindari lagi, saling pukul dan jambak. Berhenti. Datang Bejo ikut melerai dan memisahkan mereka berempat.
Kenapa ibu marah-marah di rumah orang? Bisa saya tuntut kalian? Mereka berhenti bertikai. Wanita itu menunjuk Lolita, udah merebut suamiku. Dasar perempuan G4 tel. Mending kalau cantik, cuma menang bokong gede doang. Cecar wanita itu lagi. Sudah sekarang pergi dari sini. Usir Bejo mendorong-dorong tubuh wanita itu dan anaknya keluar dari pintu. BRAKK. Bejo membanting pintu. Dari mana wanita itu tahu rumah kita? Tanya Surti. Lupita yang kasih tahu. Aku dengar dari tetangga, kalau wanita tadi sempat datang ke rumah Lupita. Semua ini gara-gara Lupita. Awas aja akan aku kasih pelajaran dia. Surti mengepal kedua tangannya. Tenang Kak. Aku akan buat Lupita malu dan dipukuli warga. Lupi harus membayar semua ini, janji Bejo dengan mata menyipit. Seperti biasa Lupita mulai menjalankan aktivitasnya, berangkat pagi untuk bekerja di perusahaan Vandeles dan pulang pada sore hari. Sudah hampir seminggu semenjak kejadian pengusiran bibinya, Harlan tidak juga mengunjunginya. Hanya sekali membalas pesan Lupita, kalau ia masih sibuk mengurus saudaranya yang sedang sakit. Lupita tidak ingin mengganggu Harlan lagi, ia tidak menelpon atau bertanya lagi. Kebiasaan Lupi sehabis pulang kerja, ia habiskan tidur lebih awal, karena ia tidak memiliki TV untuk hiburan. Jam menunjukkan pukul 8 malam, selesai membuat mie instan, Lupi sibuk menyelesaikan desain, tugas kantor yang ia bawa pulang. Di dalam sebuah ruangan rawat inap, Harlan masih menunggu Mak Isah. Mak harus makan dulu, bagaimana Mak mau sembuh kalau tidak mau makan? Mak hanya ingin kau berjanji untuk secepatnya menikah. Umurmu sudah 29 tahun, Lan. Mak, aku pasti akan menikah. Tapi tunggu waktu yang tepat. Tapi berjanjilah pada Mak, kau akan menikah tahun ini kan? Pinta Mak Isah, dengan sorot mata sayu. Ya Tuhan, aku tidak ingin membuat Mak sedih, dia sudah seperti ibu bagiku, lebih baik aku iyakan saja dulu, agar Mak mau makan. Iya Mak. Benarkah, Nak? Menyentuh tangan Harlan, Mak senang mendengarnya. Wajahnya berbinar cerah. Kalau gitu, Mak makan ya. Bujuk Harlan. Mak Isah mengangguk pelan. Harlan menyuapi ibu asuhnya penuh kasih sayang. Selesai memberi makan Mak Isah, Harlan berniat pergi ke rumah Lupita. Mak, aku pergi dulu, ada perlu sebentar. Lan ini sudah malam, kau mau pergi kemana? Hanya sebentar Mak, ada William dan Bi Ina yang jaga Mak. Ya sudah, cepat kembali. Mak sudah gak betah di rumah sakit, ingin cepat pulang. Iya Mak, lusa Mak boleh pulang. Will, tolong jaga Mak, kalau ada apa-apa hubungi aku. Baik Tuan. Harlan menuju parkiran dan melajukan motornya menuju jalanan raya. 1 jam kemudian, Harlan sampai di depan rumah Lupita. Assalamualaikum. Dalam 2 kali salam Lupita membalas salam Harlan. Waalaikumsalam. Ceklek. Mas Harlan. Lupita kaget, tapi wajahnya terlihat senang. Ayo masuk. Tersenyum kecil. Harlan masuk ke dalam ruangan dan duduk di sofa, dengan pintu terbuka lebar. Maaf Lupi, aku baru bisa datang. Gak apa-apa Mas, oh iya bagaimana kabar saudaranya? Sudah melewati masa kritis, makanya aku baru bisa kemari. Syukurlah. Oh iya aku buatkan kopi dulu ya. Gak usah repot-repot Lupi. Aku kesini hanya ingin melihat kabarmu saja. Gak apa-apa Mas, aku buatkan dulu, ya. Lupita berjalan menuju dapur untuk membuat kopi. Tak lama ia kembali dengan membawa secangkir kopi. Oh iya Lupi, aku mau numpang ke toilet. Masuk aja Mas, ada di samping dapur. Harlan masuk ke dalam kamar mandi, Lupita membereskan desain gambar di atas meja. Tiba-tiba lampu padam. Bulem. Lupi. Mati lampu ya. Terdengar suara Harlan dari kamar mandi. Iya, Mas. Sebentar aku lagi cari ponsel dulu buat penerangan. Lupita berjalan sambil meraba-raba ke dinding. Krek. Harlan keluar dari kamar mandi,
dan berjalan di kegelapan sambil meraba-raba. Tiba-tiba, bruk, au, Lupita terpekik. Seketika lampu menyala terang benderang. Terdengar suara Bejo dan beberapa orang di depan pintu. Episode 42. Lupita yang tidak bisa menahan tubuh berat Harlan, ikut terjatuh. Hingga posisi Harlan, sedikit menimpa tubuh Lupita. Lupita mendorong dada bidang Harlan untuk menjauh dari tubuhnya. "Woi, kalian sedang apa? Pasti lagi berbuat M3 Sum ya?" teriak Bejo. Mereka langsung masuk ke dalam rumah Lupita. Maaf Lupi. Sungguh maafkan saya," tutur Harlan kaget. Baru saja hendak berdiri Bejo dan bapak-bapak itu menarik kerah baju Harlan. Lupita lantas berdiri dan menggeleng cepat. "Tidak Pak. Sumpah demi apapun kami tidak sedang berbuat M3 Sum," jawab Lupita merasa panik. Bapak-bapak itu sudah menyoroti tubuh Harlan. "Lihat itu. Gespernya saja terbuka, sudah tidak terpasang lagi," seru Bejo. Astaga. Harlan panik. Saking paniknya karena kamar mandi gelap, ia lupa belum memasang gespernya kembali. Lupita membulatkan bola matanya saat melihat posisi Harlan berdiri. "Sungguh Pak, kita tidak berbuat apa-apa tadi." Harlan mencoba menjelaskan dengan kening mengkerut, sambil mengencangkan gespernya. "Aloh. Alasan. Sudah kita bawa saja ke rumah Pak RT," teriak warga. "Ya ampun Pak. Sungguh kami tidak ngapa-ngapain." Harlan kembali meyakinkan. "Diam kau," hardik Bejo dengan mata melotot. "Sudah kepergok M3 Sum, masa mau mengelak lagi?" Buak. Tiba-tiba salah seorang pria menghajar wajah Harlan. Harlan tidak bisa melawan karena posisinya sedang terjepit. Lupita terpekik. "Bapak-bapak tolong jangan pukul Mas ini. Kami bersumpah tidak berbuat apapun, Pak." Lupita mulai menitikkan air mata merasa ketakutan. Apalagi dia melihat di teras rumahnya semakin banyak saja orang berdatangan. Salah seorang bapak-bapak menarik baju Harlan. "Kau mau kubawa ke kantor polisi atau bertanggung jawab atas perbuatanmu?" "Saya benar-benar tidak melakukan apapun Pak," ucap Harlan gusar, menghembuskan nafas kasar. "Sudah jelas. Dan buktinya kami melihat sendiri kalian berada di lantai sedang bertumpuk. Juga gespermu pun sudah terbuka. Bukti apa lagi yang kurang? Sudah kita bawa ke kantor polisi aja," seru warga yang berada di depan. "Lebih baik kita arak aja," usul Bejo. "Bang Bejo," teriak Lupita, "emangnya kita abis ngapain? Kalian lihat sendiri kita masih pakai baju yang utuh. Udah kita bawa aja ke kantor polisi. Mana ada maling ngaku," seru bapak-bapak. "Kita pukuli aja dulu orang ini." Bejo menunjuk Harlan, "Baru kita bawa ke kantor polisi." Saat Bejo mau menonjok Harlan, Pak RT datang melerai. "Tunggu. Jangan asal main pukul aja. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." "Tapi Pak, mereka berdua sudah kepergok M3 Sum. Dan kami melihat sendiri." Bejo terus menyudutkan Lupita dan Harlan. "Kau salah paham Bang. Jangan asal tuduh," kata Harlan, mulai kesal dengan tingkat Bejo yang terus provokator. "Tunggu dulu, ini kejadiannya bagaimana? Kenapa bisa terjadi seperti ini?" tanya Pak RT pada Lupita dan Harlan. "Sebenarnya ceritanya begini, Mas Harlan baru saja datang ke rumah, dan ia numpang ke kamar mandi. Tiba-tiba lampu padam. Dan aku mencari ponsel untuk menerangi ruangan. Aku meraba dinding untuk berjalan ke arah kamar, sebab ponselku sedang di-cache di kamar. Mas Harlan juga keluar dari kamar mandi. Tanpa sengaja kami berbenturan dan terjatuh bersamaan ke lantai," ujar Lupita memberi penjelasan. "Alah, bohong. Bisa aja dia berdusta maling, mana ada yang ngaku," seru warga. "Suruh dia bertanggung jawab Pak. Jangan mencemarkan wilayah kita dengan berzina." "Astagfirullah," Lupita menyebut. "Sebentar. Saya ingin bicara dulu dengan mereka berdua," disaksikan Pak Kodir sebagai saksi dari warga. Akhirnya mereka berempat berembuk.
Gimana dengan masnya dan juga Nak Lupi? Mereka akan membawa kalian ke kantor polisi kalau tidak menikah. Tanya Pak RT. Jangan Pak. Kalau saya dibawa ke kantor polisi, bagaimana dengan kerjaan saya? Pasti saya bisa dipecat dari perusahaan, kalau ketahuan ditangkap polisi karena dituduh berzina. Ujar Lupita tertunduk sedih. Masnya bagaimana? Tanya Pak RT, dengan menatap wajah Harlan. Kalau sudah seperti ini, ya sudah saya siap bertanggung jawab dan menikahi Lupita. Walau kami berdua tidak melakukan apapun. Wajah Lupita terangkat menatap iba wajah Harlan yang memerah karena malu dan kesal. Maafkan aku Mas, gara-gara aku, Mas jadi kena masalah. Ucap Lupita merasa bersalah. Tidak apa-apa Lupi. Mungkin memang takdir kita di tangan warga. Ini pasti ulah Bang Bejo. Umpat Lupita kesal. Saya percaya padamu Lupi. Tidak mungkin berbuat M3 sum. Tapi mulut warga tidak akan bisa diam. Mereka akan terus mengumpat dan memaki, yang saya takutkan warga akan berbuat anarkis dan nekat, kalian akan jadi bulan-bulanan mereka. Pak RT benar Lupi, kita harus menikah. Daripada kau dapat masalah dan hidup kita tidak akan tenang. Baiklah, aku setuju menikah dengan Mas Harlan, walau sebenarnya bukan seperti ini pernikahan yang aku inginkan. Ucap Lupita pasrah. Lupita meneteskan air mata lagi. Sungguh ia sangat sedih, harus menikah tanpa kedua orang tuanya, bahkan di tangan para warga dengan tuduhan perzinahan. Pernikahan yang tidak pernah ia bayangi sebelumnya, impiannya seketika musnah. Ia hanya ingin menikah sekali seumur hidup dengan pria pilihannya yang ia cintai, bukan pernikahan dadakan. Harlan menatap Lupita pilu. Sungguh ia pun tidak akan pernah menyangka, menikahi seorang gadis bernama Lupita. Gadis baik dan cerdas, yang bekerja di perusahaannya sendiri. Awalnya ia hanya simpati dan ingin menolong Lupita dari jerat bibinya dan juragan Karyo. Rupanya Tuhan berkehendak lain. Ia menikahi Lupita dalam fitnahan orang yang tak bertanggung jawab. Harlan pun belum yakin pada hati dan dirinya sendiri. Apakah Lupita pelabuhannya yang terakhir? Panggilkan Ustadz Yusuf, kita nikahkan Mas ini dengan Lupita malam ini. Ujar Pak RT, mengambil tindakan. 2 orang warga memanggil Ustadz Yusuf atas perintah Pak RT. 20 menit kemudian Pak Ustadz sampai di rumah Lupita. Pak RT selaku orang yang disegani warga sangat sedih, harus menikah tanpa kedua orang tuanya, bahkan di tangan para warga dengan tuduhan perzinahan. Pernikahan yang tidak pernah ia bayangi sebelumnya, impiannya seketika musnah. Ia hanya ingin menikah sekali seumur hidup dengan pria pilihannya yang ia cintai, bukan pernikahan dadakan. Baiklah, kami akan menikahkan kalian berdua disaksikan RT setempat dan para warga. Ujar Pak Ustadz berbicara pada Harlan dan Lupita, yang sudah duduk di depan Pak Ustadz. Mereka berdua mengangguk. Apa mas kawinnya? Tanya Pak Ustadz pada Harian. Harlan terperangah, ia lupa memikirkan mas kawin untuk Lupita. Karena ini menikah dadakan. Mas berikan saja uang tunai semampunya, sebagai syarat maharnya. Ujar Pak Ustadz. Iya Pak. Harlan mengambil dompet dari saku celananya dan membuka dompet. Matanya terbelalak. Ia lupa mengambil uang cash, saat datang ke rumah Lupita. Hanya ada uang recehan sisa pembelian kopi di rumah sakit tadi. Maaf, Pak Ustadz. Saya lupa bawa uang cash, cuma ada segini. Perlihatkan isi dompetnya pada Pak Ustadz. Dasar miskin, cuma cari enaknya aja. Masa buat mahar aja nggak ada duit. Sindir Bejo. Harlan tidak mau berdebat, kalau ia mukul Bejo, pasti akan tambah masalah, lebih baik ia diam dan mengalah. Jadi jumlah uangnya ada berapa mas? Tanya Pak Ustadz lagi. Harlan menghitung isi dompetnya, ada 115.000 pak. Ya sudah buat maharnya 100.000 rupiah saja ya, mas. Iya pak. Harlan mengangguk. Jangankan cuma 100.000, 100 miliar pun aku sanggup memberikan untuk Lupita.
Bergumam dalam hati. Sekarang kita mulai, untuk wali dari Lupita saya tunjuk Pak RT, selaku ketua RT yang disegani dan dihormati warga, karena Lupita sudah yatim piatu. Siap Pak Ustadz, ujar Pak RT. Sudah siap ya, masnya jangan grogi ya. Pak Ustadz meyakinkan. Iya Pak. Sekarang Pak RT dan masnya silakan berjabat tangan. Pinta Pak Ustadz. Ijab kabul pun dimulai. Saya nikahkan dan kawinkan wali dari orang tua Lupita Andriani binti Arman dengan Harlan bin Alfredo. Mas kawin berupa uang tunai Rp100.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lupita Andriani binti Arman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi dan warga? Sah. Sah. Teriak para warga. Mungkin si Bejo suaranya paling kenceng.